Warriors dan para donatur yang kami kasihi, kali ini kami akan menginformasikan tentang program beasiswa dari Yayasan El Warrior atau Yayasan Warrior Panji Indonesia yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru 2025-2026 nanti di bulan Juli startnya gitu. Nah, sebelum mulai perkenalkan, aku Feni dan sini ada Aisyah dan aku ada Dewi, Mbak Dewi selaku ketua pelaksana dari program beasiswa. Iya, betul gitu. Nah, mungkin sebelum mulai aku mau tanya dulu dengan Mbak Dewi. Baik. Gimana Mbak Dewi waktu merancang proposal program beasiswa untuk El Warrior? Perasaannya gimana? Perasaannya jujur ya, sebenarnya sih udah pernah ya urus ini ya Ci sebenarnya. Cuman ini kan kayak benar-benar harus apa sih ke depannya itu biar karena kita kan pihak ketiga ya, berhubungan sama pihak ketiga ya Ci. Aku benar-benar harus gimana sih supaya proposal ini benar-benar ibaratnya valid dan jelas dan rinci gitu loh. Oh iya. Tanggung jawabannya juga panjang ya Ci ya. Iya, kesusahannya hanya di itu aja sih. Selebihnya kan juga Cici sama tim ya yang bantu juga. Iya, kita saling bantu-membantu lah. Tapi dengan adanya Mbak Dewi yang bantuin kita di urusan program-program beasiswa ini sangat terbantu banget sih. Makasih Mbak Dewi udah ngerancang dengan detail dan rinci gitu kan. Kasih. Apalagi Aisyah juga ikutan repot kan ngurusin rincian biaya ya kan. Nah, di program beasiswa El Warrior kali ini kita sebenarnya udah melakukan proses seleksi ya. Jadi seleksi dari data-data. Seleksinya itu berdasarkan kelengkapan data, dokumen pendukung seperti bahwa memang anggota keluarga yang kurang mampu, dan juga ada prestasi nilai juga ya saya. Banget dan nilai rapot ya Pak. Iya, dari prestasi, nilai, dan melalui ini juga sih kayak karakter atau perilaku dari anak-anak ya, dari peserta calon beasiswa gitu. Nah, sebelumnya kita juga udah melakukan survei dan wawancara langsung datang ke rumah dari peserta yang sudah kita seleksi ya, untuk memastikan kondisi dan kelayakan dari peserta program beasiswa El Warrior. Cuman jujur, sebenarnya kalau soal kelayakan, menurut aku banyak banget yang layak untuk dibantu. Jadi yang mendaftar ke kita tuh sebenarnya banyak, nggak sedikit. Cuman apa daya, ya karena keterbatasan dana yang ada di rekening yayasan kita, jadi kita harus sangat berhati-hati dalam memperhitungkan karena program beasiswa itu kan jangka panjangnya. Dan kita maunya bisa konsisten dan terus-terusan membiayai anak-anak yang kita tanggung ini gitu loh. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam perhitungan. Jadi sebenarnya ada 6 peserta dan yang Yayasan El Warrior sanggup tanggung itu sebenarnya 5 dari hitung-hitungan kita. Cuman bersyukur banget karena ada salah satu anggota El Warrior, Konodi namanya, yang dengan ikhlas mau menanggung dengan kantong pribadinya lah untuk yang satu lagi gitu. Jadi kita total jadi ada 6 anak gitu yang mengikuti program beasiswa El Warrior gitu. Dan kita juga ingin berterima kasih kepada semua donatur yang selama ini rutin menyumbang ke rekening yayasan, karena tanpa sumbangan rutin kalian kita nggak berani bikin program yang seperti ini sebenarnya, membantu anak-anak yang tidak mampu untuk terus bersekolah gitu. Kita nggak berani karena ini kan sebenarnya jangka panjang, tapi karena ada yang terus-terusan rutin, jadi kita memberanikan diri lah gitu. Nah, sebelumnya mungkin kita akan menayangkan waktu kita wawancara atau survei ke lapangan. Nah, waktu itu Aisyah ikut nih dengan tim yang lain, dan gimana sih? Ada yang mau lu ceritain nggak waktu lu survei itu gimana gitu? Kesan dan pesannya. Ya baik, jadi kayak dari Saung Bacas Garpu sendiri itu kan lokasinya itu bener-bener dia berpapasan banget sama TPU Kebon Kopi. Nah, dari situ wilayah TPU kan terkenal sama wilayah yang memang dia lingkungan para Kampung pemulung ya? Ya, pas kita sebenarnya ada Aisyah, Koriko, sama Jeffrey kameramen yang benar-benar survei ke sana. Nah, di situ kayak ya kita masuk, tapi sebenarnya kita masih bingung sih kayak rumahnya yang mana, bloknya yang mana. Tapi pas kita udah nemu satu,
terus kita wawancara. Nah dari situ kita bisa dianterin ke rumah-rumah yang lain. Oh, jadi masih satu kampung lah ya anak-anak ini. Mungkin beda gang aja gitu. Terus kondisi di sana gimana, Syah? Kan gua nggak ikut ya, jadi lu lihatnya gimana? Ya kondisi di sana sih menurut aku cukup memprihatinkan sih teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat dari denahnya itu, mereka tuh disekati sama yang namanya karung-karung rongsok gitu. Jadi karung-karung yang memang isinya tuh botol plastik atau baju-baju bekas seperti itu. Jadi itu mereka disekat. Terus sama mungkin rumah mereka itu kebanyakan itu dia triplet. Jadi kayak bener-bener cukup memprihatinkan. Tapi dari orang tua atau wali dari peserta calon beasiswa kita ini, mereka tetap optimis untuk mau menyekolahkan anak-anaknya ya. Ya betul banget Kak. Jadi emang orang tuanya kebanyakan tuh nggak mau anaknya jadi seperti mereka, karena mereka itu udah ngerasain yang namanya putus sekolah. Ya. Pendidikan yang nggak dibiayai itu emang nggak menunjang gitu. Jadi mereka nggak mau anak-anak mereka seperti mereka. Nah, sebenarnya hari ini hari yang spesial karena kita sudah mengundang peserta beasiswa yang udah kita seleksi datang ke kantor Yayasan Warrior Panji Indonesia. Jadi kita langsung ngobrol aja bareng mereka, oke? Sebelumnya, anak-anak yang kami seleksi dan kami pilih ini semuanya berasal dari satu lembaga rumah belajar gratis Saung Baca Garpu yang sebelumnya dulu kita udah pernah mendonasikan buku ke sana. Karena salah satu dari pengurus dari rumah belajar gratis Saung Baca Garpu, Bu Nurida, beliau adalah orang yang sangat detail banget secara administratif gitu, dan juga menurut aku memang sangat tulus sih dalam membantu anak-anak yang ada di Kampung Pemulung, tepatnya di area Jakarta Timur gitu. Nah, di sini kita udah mengundang anak-anak dari Saung Baca Garpu yang akan menjadi peserta beasiswa dari El Warrior. Ada 6 anak di sini. Halo semuanya. Gimana tadi makan siangnya, udah kenyang? Udah, alhamdulillah. Ada yang kurang, masih pengen makan? Enggak. Nanti lagi ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu. Dari yang paling kecil, imut-imut di sini. Namanya siapa? Abizar. Oh, ini peserta pertama Abizar. Terus kemudian yang ini Gaya. Gaya. Kasih temannya Kaira. Kaira. Terus Latifah. Bima. Bima. Nando. Nando. Dan yang terakhir itu adalah Bu Nurida ya. Iya betul, saya Bu Ida biasanya dipanggilnya. Oke, Bu Ida dari Saung Baca Garpu. Dan memang didirikan oleh Bu Ida kan ya, Saung Baca Garpu ya? Alhamdulillah iya. Iya. Beserta teman-teman juga. Beserta teman-teman juga. Sangat membantu sekali sih, karena dari Saung Baca Garpu juga jadi kita bisa ketemu sama anak-anak yang memang udah diseleksi juga sama Ibu Ida, terus diseleksi lagi di sini. Sebenarnya kan banyak ya. Betul. Alhamdulillah. Justru saya juga berterima kasih karena kakak-kakak dari El Warrior ini memberikan kesempatan untuk mereka dalam bidang pendidikan. Ini pertama buat kami. Ini pertama buat kami, anak-anak disentuh dengan beasiswa pendidikan. Ya, alhamdulillah ya tahun ini ya.
Subhanallah, terima kasih. Semoga kita bisa lancar terus ya, dan juga anak-anaknya jadi lebih bersemangat sekolah gitu. Mungkin Mbak Dewi mau ngobrol-ngobrol dulu nggak sama anak-anak biar kita semakin dekat dan kenal nih sama anak-anak gitu kan? Abizar seneng nggak kesini? Seneng. Oh, kenapa senengnya? Makan-makan. Makan-makan. Mau sekolah nggak? Mau. Kelas berapa? Kalau sekolahnya nanti masuknya berarti kelas 1. Abizar berarti ini ya baru mulai ya, baru mau mulai masuk sekolah. Jadi Abizar nanti sekolahnya dibantuin sama Yayasan El Warrior buat supaya Abizar semangat ya sekolahnya ya. Banget deh sekolahnya nanti. Terus berikutnya Sebenarnya Abizar siapa? Gaya. Apa? Gayatri. Gayatri. Boleh pegang saya, cantik. Kenceng ngomongnya. Iya. Kalau Gayatri sekarang kelas berapa? Kelas 1. Oh, 1 baru masuk juga barengan sama Abizar. Heeh. Oh, boleh kelas 2. Aku kelas 2. Oh, kelas 2. Langsung lompat dong. Kalau Gayatri hobinya apa? Kalau pulang sekolah ngapain? Biasanya. Naik kuda. Main apa di rumah? Biasanya pulang sekolah ganti baju terus main apa tuh? Injukin guru. Kayak aduh, jangan banyak-banyak main HP ya. Gaya harus banyak-banyak belajar. Belajarnya baca buku. Ya, oke? Oke? Iya. Oke ya, janji ya sama tante ya. Selama ini Gaya di sekolah ini nggak, teman-temannya banyak nggak? Banyak. Tanya Gaya siapa? Kaira. Kaira. Kemarin ketemu sama semuanya sih, terutama Kaira sih. Kaira juga lagi sebenarnya lagi nggak on cam, cuman pas aku tanya mamahnya Kaira, Kairanya mana? Terus kayak Kaira langsung aku tadi cepet-cepet pakai kerudung untuk foto gitu. Jadi rekomendasi. Pintar banget. Kaira baru mau sekolah. Mau sekolah nggak? Mau. Cita-citanya mau jadi apa Kaira? Aku boleh tahu nggak? Aku jadi pemadam. Pemadam. Waduh, keren. Superhero dong gitu. Jadi pahlawan. Kaira Kamu mau jadi apa Kaira nak? dokter. Waduh. Hebat. Apa tuh namanya? Kaira Siapa sih? Latifah. Latifah. Latifah umur berapa? 10. 10. Jadi kelas berapa nih sekarang? Oh, udah naik kelas 4. Gimana nilai-nilai di sekolah? Bagus. Bagus kan? Bagus. Selalu pintar ya. Suka belajar nggak? Suka. Suka. Paling suka pelajaran apa? Matematika. Matematika. Waduh. Berarti Luar biasa. pintar menghitung dong. Berarti kan Waduh, keren nih. Mau jadi apa nanti? Guru. Mau jadi guru. Waduh, mulia sekali jadi guru. Berikutnya siapa itu? siapa? Bima. Bima kelas berapa dulu? Kelas 5. Kelas 5. Aku ingat banget Bima ini kalau kata mama papanya dia sepatunya itu bisa ganti 3 bulan sekali. Jadi dari Nando sama Bima justru yang sepatunya tuh sering rusak gitu. Oh, Mungkin Main bola ya? iya ngapain sih? Emang kok sepatunya rusak terus? sepatunya rusak. Main bola. Oh, main bola. Oh, suka main bola. Mau jadi atlet? Iya. Wih, Ya Allah. Mau jadi Cristiano Ronaldo ya? Kalau hari libur juga Mas suka bantu ibu bapaknya untuk ngulung kan. Oh, gitu. Sama nantinya aktif. Oh, aktif ya. Iya, sebelumnya Bima sama Nando ini saudaraan kakak adik ya, kakak adik. Cuman memang secara kemarin lihat prestasi oke sih, ya bagus. Terus Bima kira-kira pelajaran yang paling disukain apa nih? Olahraga? Iya. Gak usah ditanya. Kalau Nando gimana? Sama kakaknya apa suka yang lain? Beda. Tapi pelajaran ada yang difavoritin? Ada. Agama.
Oh, agak. Sama nonton. Iya, mau jadi ustadz. Amin, amin. Aduh, lucu-lucu sih. Terus ada yang mau ditanyain lagi nggak, Aisyah? Dari aku sih cukup sih Kak. Udah apa belum semuanya? Itu dia. Coba apa? Coba dari sini. Abizar, Kania, Ganti-ganti nama. Oh, Gania ya. oke. Terima kasih. Terus. Latifah, Kak Ira. udah dia lupa. Ayo. Gayatri ya. Kaira, Latifah, Bima, yang ujung aku lupa. Nando. Tuh, ya. Nah, kira-kira ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak dari Bu Nurida buat kita atau buat program beasiswa ini? Sedikit kalimat saja dari saya. Karena saya tidak banyak kata-kata, karena dengan program ini saja sudah membuat saya terharu sebenarnya. Karena saya dibantu. Dibantu karena apa ya? Jarang sekali selama saya sudah 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih bersama mereka untuk peduli dengan pendidikannya secara mendalam, itu jujur baru kali ini. Jadi membuat saya sungguh terharu. Saya berharap bahwa kakak-kakak tidak bosan untuk selalu peduli kepada adik-adik, walaupun bukan dari Saung Baca Garpu, siapapun itu. Saya sangat bersyukur, dan saya juga berharap kita semua, tidak hanya dari Saung Baca Garpu atau teman-teman dari El Warrior, tapi dari seluruh Indonesia, peduli dengan mereka, sentuh mereka dengan ilmu, dan kalaupun kita tidak bisa menyentuh mereka dengan material, setidaknya dengan memberikan semangat saja, mereka sudah sangat luar biasa, Kak. Bahagianya mereka, karena mereka merasa selama ini mereka yang terjadi pada sekolah-sekolah mereka gitu, baik yang di negeri maupun di swasta, mereka merasa terpojokan karena dari latar belakang mereka yang orang tuanya mereka biasa disebut itu tukang rongsokan gitu. Padahal itu memang tidak ada manusia yang ingin tidak profesinya. Karena memang keadaan yang membuat mereka terjun gitu, dan sehingga membuat anak-anak ini tidak sedikit, Kak, yang putus sekolah hanya karena mereka dibully gitu. Jadi adanya Saung Baca Garpu juga untuk memotivasi mereka untuk terus sekolah, dan kami mendorong mereka untuk semangat, walaupun keadaan di sekolah seperti apapun, kamu harus tetap sekolah karena pendidikan itu nomor 1. Betul. Dan saya berharap kakak-kakak juga dapat merangkul mereka dengan sepenuh hati, ajak mereka untuk ngobrol saja, mereka udah luar biasa senang sekali, Kak. Mungkin itu, dan saya berterima kasih sekali untuk teman-teman. Jangan pernah bosan untuk berbagi walau dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu Terima Kak, kasih. dari saya. Terima kasih. Nah, iya. Karena sebenarnya kalau yang merasa terbantu dengan adanya Saung Baca Garpu, Bu Nurida aja itu juga sangat membantu lembaga-lembaga kayak kita juga supaya bisa ketemu nih, dan istilahnya dengan ada pengurus kan jadi lebih terorganisir, kita lebih mudah untuk komunikasi kayak gitu. Jadi aku juga berterima kasih sama Saung Baca Garpu juga gitu, karena selama prosesnya juga dari Bu Nurida sendiri tuh lancar lah dalam berkomunikasi dan melengkapi secara administrasi gitu. Itu juga yang memudahkan kita untuk menjangkau mereka gitu. Dan sebenarnya kami dari Yayasan El Warrior juga sangat mengharapkan bisa membantu sebanyak-banyaknya orang-orang yang tidak mampu di luar sana, apalagi anak-anak yang memang sangat membutuhkan pendidikan. Kami berharap supaya dengan adanya program beasiswa yang kali ini akan berjalan dan semoga lancar sampai ke depan,
itu dapat membuka banyak mata hati dari penonton, dari orang-orang di luar sana, bahwa memang kita harus saling bantu-membantu lah dalam mencerdaskan atau meningkatkan pendidikan anak-anak yang kurang mampu ini gitu. Kalau kita lakukan sendiri kan berat ya, tapi kalau kita bersama-sama itu kan jadi mungkin gitu. Dan memang sebenarnya dengan kita terus belajar dan menuntut ilmu yang tinggi, kita akan menjadi semakin pintar. Dan kepintaran kita itu bisa kita gunakan bukan cuma untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi kita bisa gunakan kepintaran itu untuk orang lain, untuk sesama, bahkan untuk alam semesta ini. Gitu. Jadi semoga kita semua dan orang-orang baik di luar sana tidak berhenti untuk terus peduli dengan pendidikan juga, dan saling gotong royong bantu-membantu untuk supaya ini terus berjalan dengan lancar. Itu, dan turut mencerdaskan anak-anak di Indonesia. Tuh. Mungkin itu aja dari kita, dari Mbak Dewi udah cukup. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih yang sudah ikut berdonasi di sini. Dah. Kak, bisa jelasin susunan keluarganya? Misalnya ada biasa tinggalnya di sini sama suami, terus ada anaknya berapa gitu? Anaknya 2, suami 1. Oh iya, anaknya 2 ya. Iya, anak Umur usia berapa anaknya? yang pertama mau lulus SMP, umur 16 tahun, yang kedua 16 umur 8 tahun, kelas 1. Oh, yang kedua 8 tahun. Iya. Iya. Kalau saat ini tinggalnya di rumah sendiri, sewa atau gimana? Sewanya sih sewa tanah. Sewa tanah ya? Jadi kita patungan tanah per tahun itu. Oh, per tahun. Kalau boleh tahu berapa, Kak? Per tahun itu kalau saya doang 1 juta, tapi kalau yang lain yang ini jadi dikontrakin. Jadi yang punya ada, yang punya terus sewa tanah terus dibikin rumah kayak gini petakan. Gitu. Jadi per rumah itu 400.000. Oh, oke. Kalau boleh tahu pengeluaran rutin yang paling gede di rumah tuh apa sih, Kak? Apakah listrik, apakah air, atau pengobatan gitu? Kalau air kebetulan udah termasuk satu sama kontrakan. Iya. Paling ya biaya sekolah aja yang harus, karena swasta. Iya. Jadi harus ada aja lah biaya yang paling besar di sekolahnya ya. SPP kayak gitu. Oke. Ada aja kegiatan yang harus memakai uang. Iya. Kalau dari anak sendiri prestasi atau dia punya keunikan yang di bidang akademik atau non akademik gitu ada nggak sih, Kak? Kalau untuk sekarang sih belum kelihatan ya, Kak, tapi dari PAUD itu dia udah ikut kesenian tari. Oh. Jadi dia setiap ada tarian, tarian-tarian itu dia selalu ikut. Oh, dia memang senang juga ya? Iya, emang senang. Nah sekarang itu lagi hobi itu dia pelajaran matematika. Oh, matematika. Berarti jadi nilai matematikanya lumayan ya? Iya. Kalau dari segi harian ya kayak ini, cuman kalau ulangan kan namanya ulangan gitu. Cuman kalau dari harian itu sih lebih ke wah gitu kan, pelajaran matematika gitu. Jadi kayak ini memang dia senang juga ya, emang senang dia hitung-hitungan. Kalau anaknya ada pernah mengalami kendala nggak sih, Kak, atau hambatan dalam belajar gitu, misalnya pelajaran apa gitu atau apa? Mungkin kalau ini sekarang baca ya masih eja, baca karena kan emang nggak ikut les juga, jadi baca yang lebih ke ini. Oh, bacanya agak masih kayak dieja dalam hati tapi langsung diinin, jadi nggak langsung. Mungkin kalimat panjang dia agak bingung belum bisa gitu. Oke. Kalau selain dari baca nggak ada lah. Aman ya. Biasa ibu gimana caranya dukung pendidikan anak di rumah sih? Apakah ibu ngulangin lagi pelajarannya? Iya, paling kayaknya ditanya tadi pelajaran apa gitu, terus belajar apa aja kayak gitu-gitu aja. Kalau PR gitu kan. Berarti malam diulangin lagi ya biasanya ya? Biasanya kalau ini dia pulang sekolah tuh langsung ini gitu, langsung Ma tadi pelajaran ini apa aja nulisnya gitu-gitu. Dia liatin gitu. Kak, kalau misalnya dapat beasiswa, kebutuhan pendidikan apa yang diprioritasin sih, Kak? Apakah itu kayak misalnya seragam, buku, atau transportasi, atau lebih diutamanya SPP buat sekolah. SPP-nya ya? SPP. Kalau anak kakak terpilih menerima beasiswa ini, gimana kakak akan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar dimanfaatin untuk mendukung keperluan sekolah anak kakak sih? Atau anak kakak biar tetap
rajin, konsisten gitu. Gimana? Iya. Ya tetap Dipantau ya? dipantau gitu kan. Diulangin lagi pelajarannya Iya. mungkin gitu ya. Iya. Kalau harapan kakak buat masa depan pendidikan anak sampai gimana tuh kak? Ya mudah-mudahan ya sampai tinggi lah sekolahnya gitu, jangan kayak saya gitu. Saya kan cuma nyampe SMP Iya. gitu. Ini juga kan yang gede juga minta SMK, tapi masih mikir lagi kan di Iya. Jakarta sekolah kan tahu sendiri gitu. Iya, oke. Ya pengennya ya nyampe Lulus ya, kuliah, kuliah. nyampe punya inilah, walaupun gimana caranya ya buat nyari biaya sekolahnya. Dengan Bu siapa Bu? Maaf, Bu Siska. Bu Kak Siska ya? Iya. Oke. Kak boleh jelasin dikit tentang susunan keluarganya yang tinggal di sini? Ada suami, anak dua. anak dua ya? Saya. Oke. Saat ini kakak tinggal di rumah ini sewa atau kontrak ya? Per tahunnya berapa tuh kak? Sebulan. Oh per bulan, berapa tuh? 500. Oh per bulan 500. Kak kalau boleh tahu penghasilan utama keluarga itu dari apa sih kak? Makanya Dari mana? ini suami. Habis itu kan kalau Suami kalau siang ini biasa kegiatannya? narik sampah tadi baru jalan. Oh narik sampah, iya. Gaji 400. Oh selain narik sampah ada Kalau kerjaan lain? mulung malam jam 10. Oh mulung maksudnya di tong sampah Iya, gitu ya? nambah-nambahin Iya. buat itu apa? Mingguan kalau itu kan. Itu lebih nimbang. nyari plastik gitu ya kak? Iya, aqua. Botol plastik gitu ya? Iya. Kalau dari anak sendiri ada prestasi atau keunikan yang dimiliki anak nggak sih kak di bidang akademik? Kalau dari sekolah pelajaran yang paling tinggi nilainya apa? Anak yang biasa? Olahraga sama itu apa PLBJ apa? Iya PLBJ. Oh oke. Kalau dari belajar ada kendala nggak atau hambatan gitu kak? Dia ada kesulitan? Iya sih, kadang suka nanya kalau yang nggak bisa, kalau PR. Oh, kalau selain dari PR ada lagi dari pelajar, selain dari pelajaran ada lagi nggak? Enggak. Kendalanya nggak ada ya? Karena kalau kerja kelompok aja mamahnya ngikut, bantu-bantuin juga. Iya. Kadang di sini juga sih kalau kerja kelompok. Oh, di sini ya sama teman-temannya. Biasa kakak gimana cara mendukung pendidikan anaknya di rumah sih kak? Apakah mengulang pelajarannya atau Kalau ada PR doang sih biasanya saya baru Bantuin ya? bantuin. Oh. Kak kalau misalnya dapat beasiswa nih, kebutuhan pendidikan apa sih yang lebih diprioritasin? Apakah dari seragam? Seragam buku? sama tas, kalau saya tas cepet jebol. Oh tas ya, seragam ya? Bukunya banyak banget. Oh oke. Tahu kalau sebulan ada 2 kali ganti tas. Sebulan 2 kali ya? Mak kadang bapaknya kalau narik sampah suka dapat kan kalau boleh dapat biasanya bagus-bagus. Iya. Kalau beli kan 35, kalau boleh dapat Lumayan kan yang mahalan biasanya. Iya. Ya. Pak kalau boleh jelasin susunan keluarganya yang tinggal di sini siapa aja kan? Terdiri dari siapa? Dari bapak, ibu, terus anaknya 2 ya gitu. 3 sih. 3. Oh. Kalau anaknya? Ini jalan 10, kakaknya 12 tahun, terus kakaknya lagi 19 tahun. Oh, 19. Oke. Kalau saat ini keluarga tinggalnya ini di sewa atau gimana? Sewa, Pak. Sewa ya. Sewanya tuh biasa per bulan atau Per bulan. Per bulan ya. Berapa per Per bulan? bulannya 400. 400 ya. Itu belum token sih. Oh, token sendiri lagi ya. Iya, Nah, iya. tokennya 600-an dah habis. Ada air lagi gitu. Iya, air kan itu yang depan. Oh, air berarti nggak ada biaya lagi ya? Iya. Oh. Kalau dari anak sendiri ada prestasi atau keunikan yang dimiliki dalam bidang akademik gitu? Itu Bima baru mulai belajar karate Belum karena sih. sekolahnya baru Belum ada mengadakan. Oh, dia hobi juga ya mungkin ya? Iya. Kalau dari gurunya ada info juga memang dia sukanya karate atau pelajaran apa gitu? Enggak sih. Enggak ya? Iya, jarang berkomunikasi. Oke. Kalau dari anaknya sendiri pernah mengalami kendala atau hambatan dalam belajar nggak sih Kak? Iya.
Hambatannya seperti apa tuh biasanya? Ya Apakah dia karena lagi kitanya nggak ngerti kan ya, orang nggak sekolah, jadi anak Kalau ada belajar PR tuh apa? kurang belajar sendiri gitu ya? Iya. Oh, berarti buat ngulangin pelajarannya lagi belum ada ininya lah ya, Iya. Pak. Oke. Kalau ada PR yang nggak ngerti minta Orang tuanya tolong nggak sama ngerti, tetangga. nggak paham. Tanya tetangga berarti ya. Iya. Kalau di rumah biasa dukungan apa sih buat iniin pendidikan anak gitu? Mungkin yang tadi kali ya, minta tolong tetangga gitu ya. Iya. Kadang kalau di situ ada lesan lagi buka ya suruh masuk les. Hmm, Kalau pas dianya udah pulang. Iya. Kalau dianya belum pulang ya belum paling ini. Oke. Kalau mendapat beasiswa, kebutuhan pendidikan apa yang lebih diprioritasin sih? Apakah dari seragam, apakah dari tas sekolah gitu? Apa sih? Itu kalau abangnya mas sepatu. Yang cepet habis dia tuh. Habis. Namanya anak cowok ya. Iya. Kadang sebulan Setahun sampai itu 2 3 kali. kali setahun. Ini udah 3 kali. Buat main kali ya, sekalian lari-larian. Nggak tahu juga tuh cepat rusaknya gitu. Kata Tapi saya tuh, adeknya mah pakai sepatu kok cepet Setahun itu. amat rusaknya. abangnya mah namanya bocah udah gede kali udah. Gitu. Ada nggak sih tantangan yang dihadapin untuk memastikan anak tetap sekolah? Jadi dari apa? Biaya ya. Dari biaya. Iya, kadang dari biaya. Kalau dari anaknya sendiri mah memang ini ya, semangat ya. Iya mau. Oke. Kan takutnya namanya bocah belajar sendiri. Takutnya dapetin negeri. Iya. Dapetin swasta. Swasta. Takutnya dapet swasta. Ntar kayak abangnya nggak sampai lulus kan. Iya, sayang ya. Iya, kelas 2 berhenti. Udah kelas 3 itu udah Tanggung ya. tinggal terakhir ujian Tinggal terakhir. keluarnya aja. Iya. Harapan apa sih Pak yang Bapak harapin untuk masa depan pendidikan anak gitu? Kalau saya sih yang harapannya mah pengen kayak orang lah gitu ya. Sampai lulus gitu sampai ya kalau lulus, bisa ya. sampai cita-cita bocah tuh pengennya apa, saya masih ngedukung gitu. Iya, iya. Kak, kalau boleh tahu yang tinggal di sini susunan keluarganya siapa aja Kak ya? Ini Abizar, Heeh. aku sama suami. Bertiga aja berarti Iya. ya. Oke. Kak, kalau boleh tahu rumahnya ini sewa atau Iya, sewa kontrak ya, kontrak ya? Bulanan atau Iya, bulanan. Per bulan berapa Kak? 500.000. Oh, 500.000 Udah ya. sama listrik sih kak. Oh, udah sama listrik. Iya. Kak, kalau boleh tahu ada sumber penghasilan utama keluarga tuh dari mana? Dari ini barang rongsokan. Barang rongsokan Iya. ya. Berarti yang kerja hanya suami gitu ya? Iya, aku juga sama kerja. Oh, kerjanya apa? Kak? Asisten rumah tangga, cuma seminggu 3 kali ngurusin rumah orang doang. Oh, oke. Dari Abizar umur berapa ya? Pokoknya pas umur 3 tahun dia udah dibawa kerja. Bisa nggak ada yang jaga. Ya, hari ini kebetulan nggak ada ini ya. Tadi sih sempat tuh, cuma aku bilang izin dulu, aku bilang gitu. Iya. Dari kakak mau datang gitu, iya nggak apa-apa gitu. Kalau sampai saat ini ada mengalami kendala atau hambatan dalam belajar nggak Kak? Kalau sekarang enggak sih. Nggak ada ya? Tapi ya itu paling kalau ini bacanya belum kurang ini. Kurang lancar. Iya. Iya. Namanya kan baru TK ya. Makanya aku lagi berusaha gimana Abizar tuh SD tuh udah bisa baca gitu. Makanya Berarti lagi ngejar. Cara mendukung biar dia bisa lancar itu gimana tuh Kak biasanya? Ya aku bantu di rumah. Ulangin lagi. Ulangi lagi sampai nulis kalau PR gitu ya. Abi ini kurang bagus. Iya mah, udah ganti lagi, tulis lagi gitu. Banyakin latihan lah ya. Iya. Aku sih supportnya bisanya dari situ gitu. Kalau misalnya terpilih menerima beasiswa ini, gimana kakak memastikan bahwa ini benar-benar dimanfaatin untuk mendukung keperluan sekolah anak dan dia tetap rajin ya? Iya. Gimana tuh? Dipantau terus kah? Atau Iya, seperti apa? pantau terus pokoknya. Sayang ya soalnya. Sayang banget Kan nggak karena semua kan orang dapat iya, ini juga. bener. Nggak semua orang kan bisa dapat begini Kesempatan gitu ya. ya. Makanya pas ngajuin, ya Allah mudah-mudahan dapat gitu. Karena kan emang butuh banget gitu. Iya. Siapa tahu Abizar nanti udah gedenya bisa ngangkat derajat orang tua Iya. gitu. Pendidikan tuh penting kak. Udah cukup aku yang nggak bisa sekolah gitu. Anak aku mah harus. Apa sih kak harapan kakak buat masa depan pendidikan anak kakak? Harapan aku sih Abizar bisa terus semangat
belajarnya gitu, biar bisa gapai cita-citanya lulus lah ya. sampai lulus. Kak, boleh infoin ke kita susunan keluarganya yang tinggal di sini siapa aja, Kak? Tinggal di sini saya keluarga. Iya. Saya, suami, anak 2 sama adik saya 1. Oh, ada adik lagi 1. Iya. Kalau saat ini tinggalnya ini sewa per bulan atau gimana? Enggak, kita ngikutin bos. Oh, gimana tuh? Jadi kan kita mengutin barang. Nah, nanti kita jual ke bos. Jadi semuanya udah ditanggung bos, dari bedeng Tempat ini, tinggal. tempat tinggal, air, gitu. Nanti ya mungkin sama bosnya yang dipotong per kita kalau nimbang setiap minggunya, gitu aja. Berarti sebenarnya udah nggak ada biaya lagi ya? Nggak ada sih. Itu kalau buat tempat tinggal ya. Kalau buat tempat tinggal mah ya udah diisuin aja. Ya. Kalau saat ini berarti anaknya sekolah di kelas Baru mau kelas 1. baru mau kelas 1 ya? baru masuk. Oke. Kalau dari anak sendiri ada prestasi atau keunikan yang dimiliki dalam akademik nggak, Kak? Kan belum masuk sekolah sih. Jadi belum ketahuan ya? Belum ketahuan. Kalau hobinya apa anaknya? Kalau hobinya ya Apakah gambar atau apa? ya seneng gambar Seneng juga gambar sih, ya. Paling saya ikut-ikut les yang dari situ gitu aja. Di lesnya belajar apa tuh? Baca, gambar, nulis ya emang sedikit-sedikit udah bisa. Kalau udah baca-baca. Iya. Kan belum masuk sekolah ya berarti ya. Biasa kalau di tempat les itu ada hambatan dalam belajar nggak sih? Apakah kesulitan di pelajaran bacanya apa hitungnya? Ya. Kalau di lesan kebanyakan jarang-jarang sih kalau nulis, kalau baca paling sambil bermain aja, sambil gambar, sambil iniin aqua gitu aja, biar ada kegiatan. Tapi tetap bisa ngikutin ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kakak punya cara buat mendukung pendidikan anak di rumah nggak biasanya? Iya. Seperti apa sih? Ya paling suka disuruh belajar. Nah, kalau setiap saya pulang kerja atau setiap malam, ya saya suruh dia belajar di ini nulis, Diulang lagi ya gitu diulang ya? lagi. Apa yang dipelajarin di lesan gitu aja. Oke. Kalau di lesannya sering absen nggak? Jarang sih. Jarang ya. Kalau dapat beasiswa, kebutuhan pendidikan apa yang kakak lebih prioritasin sih, Kak? Apakah lebih ke seragam, buku, Ya dua-duanya sih. atau tas gitu? Kalau misalkan buku, kalau tas itu mungkin kita suka dapat dari lesan. Iya. Ya paling dari seragam aja yang kita beli di luar kan kalau seragamnya. Oke, berarti lebih diprosesin seragamnya lah ya. Iya. Kalau kakak terpilih menerima beasiswa ini, gimana cara kakak memastikan bantuan tersebut benar-benar dimanfaatin untuk mendukung keperluan anak sih, Kak? Dan anak tetap rajin sekolah gitu. Ya insya Allah semuanya buat kebutuhan dia. Ya emang kita bener-bener butuh kan ya. Kalau misalkan ada kegiatan ini, ya alhamdulillah banget ya saya kebantu gitu kan. Iya, iya. Mungkin walaupun bangunnya susah tetap dipaksain gitu ya. Iya, iya. Jangan dipaksa. Oke. Jangan dipaksa. Harapannya apa sih, Kak, untuk masa depan pendidikan anak? Ya biar harapannya lebih baik dari orang tuanya aja. Oke. Yang pasti kalau bisa sampai lulus ya. Gitu aja prestasinya dia ya mudah-mudahan lebih tinggi dari orang tuanya.